Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Polda Sultra, menyebut tak menemukan bukti yang cukup terkait dengan permintaan uang 50 juta rupiah kepada Supriyani. Sementara, isu permintaan uang tersebut sudah terkuak dalam fakta persidangan guru honorer Supriyani di Konawe Selatan. Di mana, pada saat itu, Aibda Am bertemu dengan Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman dengan menunjukkan permintaan angka 5 dari pihak keluarga korban. Hal tersebut diperkuat dengan rekaman Aibda Am bertemu dengan kepala desa untuk memperhalus angka uang 50 juta rupiah ketika kasus ini mulai viral dan menjadi perhatian publik. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian mengatakan isu permintaan uang 50 juta rupiah tersebut tidak ada. Jadi yang terbukti itu yang 2 juta rupiah, kata Kombes Pol Iis saat diwawancarai tribunnysultra.com, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Terkait dengan isu permintaan uang 50 juta rupiah, kata Iis, pada saat itu Aibda Am sedang berada di pasar, kemudian mendengar pembahasan uang 50 juta rupiah. Kemudian dia menyampaikan kepada kepala desa, terkait kebenaran permintaan uang tersebut, jelas Kombes Pol Iis. Karena baik orang tua korban Aibda WH, ex-Kapolsek Baito, dan Kanit Reskrim Polsek Baito tidak mengetahui permintaan uang tersebut. Dari Aibda WH tidak tahu soal angka 50 juta rupiah, kemudian Pak Kapolsek juga tidak tahu. Jadi fakta persidangan 50 juta rupiah itu tidak, yang ada itu yang 2 juta rupiah, katanya. Hasil sidang tadi, Pak. Rekan-rekan, jadi pada sore ini kami telah selesai melaksanakan sidang Komisi Kode Etik terhadap 2 terduga. Yang Supriyani di Polsek itu selalu memfasilitasi, selalu berhubungan dengan Polsek. Jadi pada saat kedatang, Pak Kapolsek berbicara soal bahwa Ibu Supriyani tidak ditahan. Nah, baru nyambung ke permintaan bantuan. Kalau misal itu bantuan dari kepala desa, lantas hukuman kepada Aibda Amiruddin berupa patsus penempatan pada tempat khusus selama 21 hari dan demosi selama 2 tahun. Juga sanksi etika permintaan maaf kepada institusi atas perbuatan yang telah dilakukan. Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik ini merupakan bagian daripada penegakan hukum, etika maupun disiplin terhadap personil Polri yang dalam pelaksanaan tugas melakukan penyimpangan. Saya rasa demi baru saja selesai bahwa yang terbukti adalah permintaan bantuan sebesar 2 juta. Artinya kan ada penerimaan uang di situ, Pak, dari ya, tadi kasus. kami sudah sampaikan, sudah terbukti yang 2 juta itu. Gitu ya. Cukup? Penyampaiannya itu, ini berdasarkan fakta di persidangan, karena Pak Desa itu sering membantu, gitu kan. Nah pada saat berkunjung ke Polsek, memang diawali dengan menyampaikan bahwa Ibu Supriyani tidak ditahan. Setelah itu ada penyampaian, Pak Desa bisa bantu enggak? Gitu. Artinya itu terkait untuk tidak ditahan ya, Pak ya? Jadi pada saat disampaikan dulu bahwa pas Ibu Supriyani tidak ditahan gitu kan. Nah, kemudian setelah itu nyambung ke permintaan bantuan. Angkanya tidak disebut gitu kan. Dan Pak Kapolsek tidak tahu itu uang dari mana, taunya dari Pak Desa. Nah, rupanya Pak Desa sampaikan kepada Pak Katiran ya, gitu. Disepakati dipakai dulu uang Pak Desa, seminggu kemudian diganti sama Pak Katiran. Berarti uangnya Pak Desa ya, Mas, sebelumnya sudah diganti sama Pak Katiran. Gitu. Jadi dalam hal ini tidak ada hubungannya antara penangguhan penahanannya atau seperti Kan apa? Polres, Polsek tidak menahan. Gitu. Jadi kalau Polsek tidak menahan, terus tidak ada penangguhan di situ. Kan Polsek tidak menahan. Jadi uang 2 juta itu bantuan dari... Jadi permintaan bantuan
kepada Kepala desa. yang disampaikan oleh Pak Kapolsek. Nggak ada kaitannya dengan kasus. Pak, lanjut. Berarti untuk di kasus ini Aibda Amiruddin bersama dengan Aibda Muhammad di situ terindikasi terbukti meminta uang senilai 2 juta. Kalau yang 50 juta bagaimana kemarin? Kemarin kan fakta persidangannya Amiruddin sempat meminta uang 50 juta itu ke Supriyani dan keluarganya. Jadi terkait angka 50 itu tidak ada, ya. Sempat juga dibahas di persidangan, itu tidak ada. Artinya tidak ada bukti atau tidak ada permintaan semacam permintaan begitu, Bang? Atau Tidak ada bukti, tidak terdapat cukup bukti. tidak terdapat cukup. Maksudnya Bang, itu belum ada penerimaan uangnya atau baru permintaan atau seperti apa yang 50 juta itu? Karena kan sebelumnya terbukti juga di persidangan ada permintaan uang dari Aibda Amiruddin kepada kepala desa itu. Ya. Permintaan 50 juta itu. Jadi itu informasi yang diterima awalnya, informasi yang diterima oleh Aibda Amiruddin saat dia berada di pasar. Jadi ada orang sedang berbicara, sepintas dia dengar, lalu dia sampaikan kepada Pak Desa untuk meyakinkan apa benar atau tidak. Gitu. Jadi Maksudnya yang ditemui bersifat katanya gitu. Karena dari keterangan pelapor, saya ulangi, dari keterangan Pak Wibowo tidak pernah sama sekali dia tahu tentang angka 50 itu dari berita. Kemudian Pak Kapolsek sendiri juga nggak tahu, tahunya juga dari berita. Pak Amiruddin juga hanya mendengar jadi dalam fakta persidangan tidak ada itu permintaan uang 50 juta. Yang terbukti adalah yang 2 juta. Yang 2 juta ini berarti Ya. Pejabat Polri ya itu tidak boleh baik langsung melakukan hubungan di luar dinas dengan pihak-pihak terkait yang terkait perkara yang sedang ditanganinya. Terlebih minta bantuan nggak boleh. Itu yang dilanggar. Artinya secara tidak langsung itu terbukti untuk melakukan Terbukti. pemerasan begitu Pak ya, Tadi dengan kami sampaikan dengan kasus Supriyani. fakta-fakta di persidangan terbukti sehingga Ketua Komisi Kode Etik menyatakan perbuatannya bersalah dan menjatuhkan hukuman seperti yang tadi saya sampaikan. Cukup ya? Satu lagi. Aibda Amiruddin saat ini juga sudah ditarik menjadi Bintara atau Bapolres Konawe Selatan. Yaitu sidang kode etik atas dugaan permintaan bantuan sejumlah uang kepada pihak yang terkait atas perkara yang sedang ditanganinya. Sidang ini kita mulai dari kemarin ya, jadi ini hari kedua. Kemarin kita mulai dari pukul 10 ya sampai malam, kemudian kita lanjutkan hari ini tadi pagi kita mulai dan alhamdulillah sore ini sudah selesai. Nah, atas kedua terduga tersebut untuk sidang terhadap terduga Muhammad Idris ini Komisi Sidang Kode Etik dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Sutra. Kemudian untuk sidang Komisi Kode Etik Aibda Amiruddin dipimpin oleh Ketua Komisi Wakapolres Konsel. Dalam sidang dihadiri juga sejumlah saksi, kemudian dihadiri juga oleh penasehat hukum pelapor. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Ketua Komisi Kode Etik menyatakan bahwa terduga Amiruddin terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti melakukan pelanggaran, yaitu berupa permintaan bantuan. Kemudian Ketua Komisi Sidang Kode Etik menjatuhkan putusan
hukuman. Jadi yang pertama menyatakan bersalah kepada terduga Ibda Muhammad Idris dan menjatuhkan hukuman berupa patsus selama 7 hari dan demosi 1 tahun. Juga sanksi administrasi dan sanksi etikanya berupa permintaan maaf kepada institusi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selanjutnya terhadap terduga Aibda Amiruddin, berdasarkan hasil pemeriksaan yang terungkap di persidangan, Ketua Komisi Kode Etik yang dipimpin oleh Wakapolres Konawe Selatan menyatakan bahwa terduga terbukti bersalah melakukan permintaan bantuan berupa sejumlah dana 2 juta kepada pihak yang sedang terkait perkara yang sedang ditanganinya. Kemudian juga Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.